fokus hanya kepada pribadi daripada Tuhan Yesus, karena pribadi Tuhan Yesuslah yang akan kita sanjung, yang akan kita sembah, dan kita mengingat segala kebaikan yang Tuhan limpahkan, Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita sekalian hari-hari ini selama 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan. Saya memberikan kesempatan buat Bapak Ibu untuk bersaat teduh, berdoa masing-masing kepada Tuhan, mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akan melayangkan kami Tuhan, melayangkan kami datang kepadamu, menyembahmu Tuhan. Kami datang menyenangkan hatimu, mengibadah kami Tuhan, memberi yang terbaik bagi Engkau, menyenangkan hatimu, menyembahmu saja Yesus.
Dia. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Salam dan ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sudah di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Salam dan ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sudah di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Salam dan ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sudah di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biarlah segala yang bernafas memuji Dia. Langit menceritakan kuasa-Nya, langit menceritakan ajaib kekuatan Tuhan, dan bumi bersorak-sorai. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Lagi haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bersama-sama dengan seluruh ciptaannya memuji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jika kita memandang ke langit segala ciptaan Tuhan, kata pemazmur, betapa kita akan merenung Tuhan itu sangat baik. Tuhan pemelihara kehidupan kita sekalian. Amin. Apa yang tidak pernah kita duga, apa yang tidak pernah terlintas dalam hati kita, Tuhan menyediakan dan menjadi surprise buat kita semua. Karena kita anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu sebagai anak-anak yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, kita mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan.
Kita mau datang bersujud menyembah Tuhan. Biar firman-Mu yang kuasa itu memenuhkan seluruh hidup kita pagi hari ini. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu.
Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang setia dengan janji firman. Kami mau menggenapi apa yang menjadi rencana dalam hidup kami Tuhan. Beri kami kekuatan untuk mengerti dan melakukannya. Beri kami kekuatan untuk mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu. Engkau melawat setiap umat-Mu yang hari ini datang beribadah di tempat ini dengan kuasa urapan surga yang datang dengan segala pergumulan. Tuhan memberikan jawaban. Yang datang dengan segala kelemahan, Tuhan memberkati dengan mukjizat kesembuhan. Yang datang dalam hati yang penuh dengan beban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mukjizat itu masih ada di tempat ini. Amin. Dalam berkat nama Yesus yang siap menikmati berkat firman Tuhan, katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini Minggu yang terakhir di bulan 11, di bulan November, saudaraku yang dikasih Tuhan, minggu depan kita sudah masuk ya bulan Desember, bulan di mana orang-orang Kristen atau gereja-gereja itu mengadakan Natalan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, persiapkan hati saudara, hidup saudara, bukan hanya 1 tahun sekali untuk menyambut Natal, ya, bukan hanya 1 hari itu kita datang untuk menyambut Yesus, saudaraku. Kalau itu yang terjadi, alangkah naifnya hidup kita, ya. Menyambut, menerima Yesus hanya setahun sekali dalam waktu 2 jam paling tidak. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk menyambut Natal yang Tuhan mau adalah hidup yang menyenangkan Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini untuk menutup seri khotbah bertumbuh di bulan November, ya, pagi hari ini kita akan membaca, ya, dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18, ya. Kita pagi hari ini membahas tentang bertumbuh dalam ibadah, ya. Kalau saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab kita itu ada judulnya kemenangan yang terakhir bagi orang benar, ya. Saya ingin mengajak saudara untuk bangkit berdiri untuk membaca kebenaran firman Tuhan ini. Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-13, 1, 2, 3. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata,
Puji nama Tuhan. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, silakan dulu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini sepertinya saya semalam dan kemarin dari sore setting sound system saudaraku, dan ketika latihan itu aman-aman dan baik-baik saja ya. Dan saya ketika saya cek ada satu alat, gak tahu punya David ini tenaganya yang lemah atau volumenya yang tidak dibesarkan sehingga gitarnya tidak terlalu kencang ya. Saya benerin, ada kabel yang terkelupas, saya bongkar sampai selesai, sampai jam 4:30 saya baru selesai ya, susun semuanya sampai 4:30 baru selesai, saudara yang dikasih Tuhan. Dan ternyata saya hafal betul apa yang saya kerjakan, saudara yang dikasih Tuhan ya. Di mic yang satu itu, di speaker yang satu itu, yang speaker aktif itu ya, ternyata ada satu yang volumenya naik sendirinya dengan drastis ya. Saya tidak tahu apakah itu punya otomatis ulir sehingga potensinya bisa berputar sendiri, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Saya semalam itu sudah coba cek-cek, tidak ada roaming, tidak ada noise ya. Tapi pagi hari ini banyak roaming noise ya. Tapi tidak mengapa, itu melatih kapasitas kita untuk menjadi orang yang ahli dalam menghadapi masalah. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, nah ini sudah mulai lumayan. Pada pagi hari ini mengakhiri bulan November, kemenangan bagi orang benar adalah bertumbuh dalam ibadah, saudara. Yang pertama kita harus bertumbuh dalam iman, yang kedua kita harus bertumbuh dalam firman, yang ketiga kita harus bertumbuh dalam doa, yang keempat adalah kita harus bertumbuh di dalam ibadah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang Kristen mau tidak mau dia harus ibadah. Ya tidak hanya orang Kristen sih, semua orang yang meyakini kepada Tuhannya dia pasti beribadah. Tapi ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu manusia, yang tidak kelihatan itu ya makhluk halus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, masih ada alasan bagi kita, kebanyakan orang Kristen yang tidak ibadah di rumah Tuhan dengan alasan pandemi. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kalau sekali, 2 kali, 3 kali ada masalah, ya, dengan alasan apapun ya, kerja lembur tiap minggu selama 1 bulan, selama 2 bulan, masa hari Minggu itu lembur terus sih? Tiap hari Minggu pas jam ibadah, jam lembur. Luar biasa. Ya, luar biasa itu yang terjadi, saudaraku. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudaraku, kita itu orang yang tampak nyata, bukan makhluk halus. Ya, setiap hamba Tuhan itu mengingatkan umat Tuhan, ayo ibadah, ayo ibadah, ayo ibadah, ya kan? Berat. Setelah 2 tahun online, ya itu berat. Ya, di mana-mana selama 2 tahun sudah mager ya, ibadah sambil tiduran di rumah. Ibadah ku haus akan firman-Mu. Ya kan, itu udah mager. Tapi ketika harus datang ya, tatap muka on
konsep di rumah Tuhan, di tempat ibadah, sepertinya kok agak-agak gimana begitu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kalau online kita biasa ibadah sambil di dapur mengerjakan memasaku, haus akan firman. Udah mantap Pak? Udah. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, untuk memulihkan kondisi seperti ini, saudaraku, yang harusnya mana yang wajib dan yang harusnya mana yang makruh. Saya angkat kata makruh karena orang suka dengan kata makruh, dikerjakan dapat pahala dan dikerjakan tidak apa-apa. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, ibadah itu hukumnya wajib. Sekali lagi, saya pakai hukum syariat sekarang. Saya pakai hukum, ya, Taurat, bahwa ibadah itu hukumnya wajib. Katakan wajib. Orang Kristen mau tidak mau, kalau imannya mau bertumbuh, dia harus beribadah. Ya, kita Malaki ini bukan pasal yang ketiga, ini bukan hanya soal perpuluhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kita mulai pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, ya. Nabi Malaki memberikan catatan, bicara kurang ajar tentang aku firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang Engkau Tuhan? Ya. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Banyak orang berkata bahwa beribadah kepada Allah itu sia-sia. Aku ke gereja dapat apa? Ya. Seberapa banyak orang Kristen yang mengucapkan kata-kata ini? Kalau aku datang ibadah di gereja, aku dapat apa? Tuhan memiliki pesan kepada umat Israel melalui Maleaki. Nah, untungnya kita memelihara. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Apakah untungnya saya harus beribadah di rumah Tuhan? Ada nggak orang Kristen yang ngomong seperti ini? Ya, ketika diingatkan oleh pasangannya, emangnya kalau di gereja dikasih makan, kalau minta makan kita kasih makan. Ya, kalau tujuannya datang ke gereja ibadah itu untuk dapat makan, saya akan kasih makan. Loh iya, ini serius. Kalau tujuannya datang ibadah gereja untuk bisa makan, karena gini, ada banyak menolak untuk datang beribadah kepada Tuhan karena tidak bisa ya mengendalikan kesempatan yang datang ketika temannya mengajak di hari Minggu jam ibadah untuk jam makan di luar, dia hadir di rumah makan, tapi untuk datang ke gereja dia tidak ada waktu. Ya, oh, mumpung ada kesempatan yang ngajak jalan-jalan ini hari Minggu, wow, minggu depan masih ada ya ibadah minggu depan. Minggu depannya ada yang ngajak lagi, minggu depannya ada yang ngajak lagi. Dia gak akan pernah datang ibadah karena kesempatan itu disia-siakan. Ingat saudaraku, kalau kita bikin kopi itu pernah panas. Ya, kalau kita sia-siakan, gak segera kita minum. Ya, pagi hari ini saya sia-siakan kopi saya. Ya, ketika saya minum, dia sudah dingin. Ya, sehingga kopi saya tidak habis. Nah, kesempatan yang disia-siakan menikmati kehangatan ya kopi itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang berkata ibadah kepada Tuhan itu sia-sia. Ya. Oleh sebab itu kita ingin menyebut berbagai orang-orang yang gegabah, orang-orang yang ceroboh, orang-orang yang gegabah disebut bahagia katanya.
begitu saja. Ya kan? Orang yang ceroboh, orang yang teledor, orang yang lalai, dia dikatakan berbahagia, kata mereka. Ya. Bukan saja muncul orang-orang yang berbuat fasik, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Mereka berpikir bahwa mencobai Tuhan itu tidak apa-apa. Firman Tuhan katakan, jangan sesat. Jangan pernah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sementara orang yang ceroboh, orang yang gegabah, orang yang lalai dikatakan ya, mencobai Tuhan itu tidak apa-apa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pernyataan bahwa ibadah saya dapat apa? Pernyataan bahwa ibadah saya untungnya apa? Ya. Yang ketiga, ibadah itu gunanya untuk apa? Ya. Toh dengan begini aku juga bisa menikmati hidup. Ingat, Tuhan memberikan pesan bahwa orang yang lalai dengan firman Tuhan dikatakan kurang ajar. Alkitab melalui kitab Maleakhi, Tuhan punya pesan bahwa orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang kurang ajar. Orang-orang yang kurang ajar itu tidak perlu dikasih bahasa yang halus. Tambah kurang ajar, saudaraku. Oh, dirayu-rayu, ayolah ibadah. Gak perlu, karena dia orang sudah kurang ajar. Kenapa? Yang dicari bukan Tuhan ketika ibadah, yang dicari adalah aku dapat apa? Itu sudah dibilang kurang ajar. Ya, Alkitab yang ngomong kurang ajar. Kalau mau marah sama Tuhan. Ya, kalau mau tersinggung sama Tuhan. Ya. Tapi apakah kita layak dan pantas kita marah, kita tersinggung dengan apa kata firman Tuhan? Toh selama ini yang kita cari ketika datang ibadah itu apa? Sehingga ketika diperingatkan, kita menjadi orang-orang yang rapuh hati, gampang terluka, gampang tersinggung, gampang nesu, gampang ngambek. Bagaimana iman bertumbuh kalau masih ngambekan? Bagaimana iman kita bertumbuh dalam firman, ya kan? Kalau mendengar pesan, kamu harus bekerja. Ya. Kita masih tersinggung. Sudah tahu aku gak ada kerjaan, masih disinggung-singgung terus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini ada yang gak datang ibadah dengan sebuah pesan, saya izin ibadah, biarlah saya bertumbuh dalam firman di rumah. Oke, tidak masalah. Bagaimana mungkin iman bisa bertumbuh tanpa ibadah? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak habis pikir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Luar biasa rohani orang itu. Saudaraku, bagaimana supaya kita tidak dibilang kurang ajar, ya? Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, saudaraku, bukan hanya pengajaran di luar, di tetangga kita sebelah, bahwa amal kebaikan kita itu dicatat dalam buku kehidupan. Alkitab kita sendiri sudah sejak dahulu kala mencatat bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan itu ketika memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan, dibilang Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan memasa
kesusahannya. Ya, ketika kita sedang susah, Tuhan memperhatikannya. Nah, saudaraku, sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada kitab peringatan yang ditulis oleh Tuhan. Ya, hari ini kita bisa menipu orang lain, kita bisa pencitraan. Hari ini kita bisa berkata bahwa kita seolah-olah berkata benar dan berlaku benar, tapi Tuhan tidak mungkin kita bohongi. Saudara yang dikasih Tuhan, cek status WA saudara pagi ini. Apakah kemarin kita memposting kata-kata rohani? Apakah kemarin kita memposting firman Tuhan? Dan hari ini apakah kita kerjakan? Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam ibadah? Kalau bertumbuh dalam firman macet, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada kitab peringatan yang ditulis oleh Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang takut akan Tuhan itu pasti akan setia. Karena ciri khas orang yang mencintai Tuhan itu tidak mendua hati, ya. Tidak ada yang lain di hatinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita aja kalau diduakan kita marah. Kita berteman aja kalau ditinggalkan gara-gara ada teman baru, kita tersinggung. Ya, mentang-mentang sudah ada kawan baru, kawan lama dilupakan, ya kan? Kita marah. Sebenarnya untuk apa marah? Bukankah dia punya hak untuk berkawan dengan orang lain? Bukan hanya kita yang menjadi kawan kita, kawan dia, tapi dia punya hak untuk berkawan dengan orang lain. Kenapa kita jadi marah? Kenapa kita jadi tersinggung? Kenapa kita cemburu? Saudaraku yang ada nggak yang cemburu? Ketika teman karibmu ketemu dengan teman baru, terus waktu dengan kamu sudah mulai berkurang, ya. Pernah nggak merasa bahwa ada sesuatu yang hilang? Berarti udah jatuh cinta. Sudah jatuh cinta, nggak mau ditinggalkan itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ingat, perhatikan baik-baik bahwa ada kitab kehidupan yang dicatat Tuhan untuk kita. Ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Kita akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi milik kesayangan Tuhan kalau kita tidak pernah menghadap Tuhan? Nah, kalau kita jarang-jarang, oke lah, saudaraku, nanti akan ada penjelasan. Lah, saya kerja, kantor mengharuskan saya masuk di jam ibadah. Saya bilang ACC, karena otoritas wewenang ada di kantor sebelum siap keluar dari kantor. Berarti tanggung jawab dipikul oleh pimpinan. Makanya hati-hati kalau jadi pimpinan juga, karena dosa itu dipikul sama pimpinan. Lembur jam ibadah, terpaksa lembur, tapi jadikan lembur itu ibadah, ya. Tapi kalau nggak terikat dengan SOP kantor, terus nggak datang ibadah, freelance, nggak bisa ibadah, dosa ditanggung sendiri, ya. Masih nanggung nih soldernya ya dia, masih nanggung ini sudah jam 10, masih nanggung ini. Aduh, tanggunglah, besok minggu aja lah. Dosa ditanggung sendiri, ya, bukan dosa ditanggung kantor. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka akan
menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Ingat, Tuhan sedang menyiapkan hari, saudaraku. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, hati-hati dengan nabi palsu. Hari-hari ini sudah banyak muncul ya. Di tahun depan, di bulan 2, ramalan Yesus datang. Di tahun depan, di bulan 3, ramalan Yesus datang. Hati-hati dengan nabi palsu yang tidak membaca Alkitab. Ya. Nanti akan beredar Tuhan akan datang di bulan 2. Tuhan akan datang di bulan 3. Namun Tuhan aja gak kasih tahu kapan datangnya, itu orang lebih tahu daripada Tuhan. Nah, saudaraku, ini pada hari yang kusiapkan Tuhan datang itu mendadak. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ingat bahwa Tuhan itu mengasihi orang-orang yang menghormati Tuhan. Nabi palsu itu ajakannya meninggalkan ibadah. Ya, keluar dari komunitas gereja lokalnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau ada nabi palsu, rohaniawan palsu, ya, yang mengajak meninggalkan ibadah di gereja lokalnya, hati-hatilah, engkau sedang masuk dalam perangkap. Apa yang dia baca dari firman Tuhan, tapi dia tidak akan melakukannya, dan dia akan melesetkan firman Tuhan itu. Jadi pengajaran akhir zaman bukan hanya bagaimana tanda-tanda 666 atau antikris itu kapan datang, karena antikris itu ada di antara kita. Barang siapa yang memperkatakan firman Tuhan tapi tidak melakukannya, dia sudah antikris. Jadi pengajaran akhir zaman itu simple, ya. Ketika Yesus datang, kita siap, waspada. Jangan sampai Tuhan datang kita ketinggalan kereta. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Saudaraku, tadi ngobrol dengan Pak Kuncoro, ternyata yang meninggal Kohar itu umurnya baru tahun baru umur 82, 81. Sementara Pak Kuncoro umurnya 87. Ternyata Pak Kuncoro lebih awet hidupnya daripada ya umur 81. Ya, Pak Kuncoro masih makan Indomie rebus, enak banget. Kalau yang lain makan Indomie, dijatah 1 minggu paling 1 kali. Tapi Pak Kuncoro tiap lagi ya Pak. Gak apa-apa, sehat. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi apa yang membedakan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan melihat di sini perbedaan. Bagaimana kita bisa bertumbuh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, bertumbuh di dalam ibadah. Saudaraku, ini baru prolog. Ya, bertumbuh dalam ibadah, saudaraku. Ibadah itu berasal dari bahasa Ibrani dengan kata abodah, ya, dan berasal dari asal katanya albad, ya, albad. Nah, abad gitu aja lah ya, karena sulit untuk karena mirip-mirip dengan bahasa-bahasa Timur Tengah sana, ya. Nah, kata ibadah itu asal kata dasarnya adalah
Jadi kalau membaca bahasa asli Alkitab itu sebenarnya nggak bisa cepat, saudaraku. Ya, kalau misalnya kita haleluya, haleluya, pembacaannya itu tidak bisa cepat. Tapi haleluya, ya kan? Sebenarnya nggak kayak gitu. Ya. Perhatikan kalau orang Katolik sedang membaca Alkitab dengan lantunan irama, ya seperti itu. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah memiliki pengertian yang sesungguhnya dalam Alkitab kita itu mengabdi, ya, yang berasal dari ayat bedalel, ya, artinya mengabdi, ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu melayani dan bekerja. Jadi kalau orang yang mengaku ibadah dia tidak bekerja, dia adalah antikris. Wah, sekarang saya kasih stempel. Ya. Orang yang mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan, tapi dia tidak mau melayani, ya, orang fasik itu namanya. Seperti dalam ayat yang ke-18, ya. Saudaraku, bertumbuh dalam ibadah itu bertekun dalam ibadah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saudaraku, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya sering ditanya sama teman, ditanya sama adik-adik saya, Mas, kapan pulang? Untuk tengok orang tua. Saudara, harusnya berbangga, bersyukur karena orang tua ada di sekitar kita, tidak harus pulang kampung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sudah berapa tahun tidak pulang. Rasa kangen itu ada. Ketika adik saya, Mas, balik, dong iso deh, lah kok gak iso? Wah, ini sudah pakai bahasa sana. Lah kok gak iso? Gerejane ora iso ditinggal. Emangnya gerejane gondol semua ta? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ada yang menggantikan, ya, posisi saya pulang. Kenapa? Demi kangen rindu sama orang tua. Sudah berapa puluh tahun saya korbankan perasaan saya tidak pulang-pulang. Kalau saudara masih enak ketemu dengan orang tua tiap hari, tiap minggu. Saya orang tua saya nggak bisa pakai gadget, ya, nggak bisa SMS, bisanya cuma angkat telepon dan telepon, nggak bisa lihat muka orang tua saya. Rasa kangen itu ada, ya. Itu seandainya saya melakukan ini, bagaimana saya rindu kepada Tuhan, ya. Itu yang harusnya terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan yang mendekat sejak Alkitab ditulis sudah tertulis bahwa hari Tuhan yang mendekat, aku segera datang. Tuhan Yesus gak usah diundang-undang untuk cepat datang. Tuhan cepat datang, kiamat. Ya, saudaraku. Nah, Tuhan punya waktunya sendiri. Yang penting kita setia dalam ibadah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah kesempatan, saudaraku. Kalau tadi dikatakan ibadah itu identik dengan pengabdian, ibadah itu identik dengan melayani, ibadah itu identik dengan bekerja,
apakah selama ini ketika kita membaca firman Tuhan, kita punya kategori bahwa kita termasuk orang yang beribadah, orang yang mengabdi, orang yang melayani, orang yang bekerja, atau itu hanya pekerjaan pendeta saja? Renungan paling dahsyat adalah apakah kita benar-benar beribadah kepada Tuhan, sehingga ya, oh ini harusnya begini, ini harusnya begitu. Lakukan bagian kita masing-masing. Kalau kita belum melakukan bagian kita masing-masing, ya mencobalah melakukannya. Ya, sudah yang dikasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani. Ini sebuah lagu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, jangan siapkan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Wah, kalau nyanyi, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Pak Kuncoro tadi pagi tinggalkan mie Indomie kesayangannya karena masih panas demi untuk segera datang di gereja. Saya tadi ngobrol seperti itu. Belum dimakan ya Pak ya? Belum. Ditinggalkan mie kesukaannya itu ditinggalkan demi ingin cepat-cepat pergi ke gereja. Di gereja padahal orangnya belum ada yang daftar, saya belum mandi. Tapi luar biasa. Ya, langsung mie-nya yang ditinggalkan saya gantikan menu yang lain. Ya. Sambil menyetel lagu rohani. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, jangan sampai kalau sudah tak berdaya janji-janji, Tuhan kalau Engkau sembuhkan aku akan melayani Engkau. Telat. Wis tuwek telat. Ya kan? Hidup ini sudah jadi, kalaupun di usia tua kita gak bisa mengerjakan apa-apa, kita sudah jadi berkat. Ah itu berarti. Tapi belum terlambat untuk jadi berkat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ketika diajarkan firman Tuhan harusnya bertambah teguh, bukan bertambah malas ibadah. Ya, dan dalam hatimu melimpah dengan syukur, penuh dengan ucapan syukur. Bulan November banyak yang ulang tahun. Tidak cukup hanya dengan haleluya. Orang gak percaya Tuhan pun itu bisa ngomong haleluya. Ya. Mengucap syukur itu bukan hanya ngomong haleluya toh. Ya. Berkat bermula dari rumah Tuhan. Saudaraku, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Adakah ketika kita beribadah, kita bersuka cita, kita bersorak-sorai bagi Tuhan? Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan yang Tuhan berilah kiranya kemujuran. Keselamatan sudah dikasihkan, kemujuran sudah dikasihkan. Kurang apa lagi? Kurang banyak Tuhan. Kurang banyak, ya kan? Wah, kalau kebanyakan yang lain tidak kebagian. Ya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita beribadah datang dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan. Perhatikan baik-baik ayat ini.
kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Sehingga itu sudah sejak tahun berapa, yang saya tidak copot-copot, kesuksesan dimulai dari tabut Tuhan. Berkat itu diperintahkan dari dalam rumah Tuhan. Jadi orang-orang yang bertumbuh dalam ibadah, hidupnya pasti diberkati. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ya, ini masih punya kapasitas ya, karena kalau sebelum tanggal 24 ya bisa 70% dari kapasitas ruangan untuk datang ibadah. Nanti pada tanggal di atas tanggal 20, karena tanggal 19 hari Minggu, di atas 20 ya, tanggal 24 pemerintah menerapkan PPKM level 3. Jadi dikurangi lagi, yang datang onset 50% dari kapasitas ruangan sampai tanggal 2 Januari. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi masih memungkinkan. Kalau disusun sampai ke belakang, itu masih cukup muat dari 50% kapasitas ruang ibadah. Oke. Itu info untuk bulan Desember sampai dengan Januari. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang bisa bertumbuh dalam ibadah itu paling tidak punya penasehat spiritual. Kalau artis-artis punya penasehat spiritual enggak? Punya. Nah, kita kan bukan artis. Beda penasehat spiritualnya. Saudaraku, apakah bagi Joko Budo yang penasehat spiritualnya para artis? Saudaraku yang dikasih Tuhan, saat ini kondisi kesehatan di Joko Budo kurang sehat. Ya. Tapi dia tetap melayani menjadi penasehat spiritual. Tapi orang Kristen siapakah penasehat spiritual? Oh, saya langsung Tuhan, luar biasa. Luar biasa, penasehatnya langsung Tuhan. Tuhan bicara tapi nggak didengerin. Katanya penasehatnya Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat miliki penasehat spiritual atau miliki penasehat rohani. 2 Tawarin pasal 26 ayat yang ketiga, usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Saudaraku, nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Kita bicara tentang usia. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ya. Tetapi tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Jadi seorang pria, seorang laki-laki, seorang ayah akan ditiru anak-anaknya apakah dia, ya, diikuti oleh istrinya menjadi orang yang setia kepada Tuhan, diikuti oleh anak-anaknya menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Jadi sebagai laki-laki punya tanggung jawab besar untuk surga. Ya. Katanya surga ada di telapak kaki ibu. Itu kalau ibunya takut akan Tuhan karena suaminya takut akan Tuhan. Jadi yang laki-laki, karena di tempat kita laki-lakinya tidak banyak, jadi surga ditentukan oleh ibu, ya. Oke.
Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Rupanya ayahnya Uzia itu teladan hidup. Nah, ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Siapa Zakaria? Zakaria itu adalah penasihat spiritualnya Uzia. Zakaria itu penasihat rohaninya Uzia. Artinya Zakaria itu mentornya Uzia. Dan dikatakan sejak ia punya mentor rohani yang benar, yang tidak meninggalkan ibadahnya kepada Tuhan, dikatakan ya, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Selama mencari Tuhan, usahanya berhasil. Kalimat ini bukan berarti seperti orang dunia pikir, ya. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ini maksudnya adalah apa yang kita inginkan Tuhan cukupkan. Berarti yang dikasih Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu cukup. Itu yang dikatakan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Apa yang dikerjakan tangannya bisa jadi berkat untuk orang lain. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengingatkan laki-laki, pria-pria yang hadir pada hari ini. Tanggung jawab surga ada di pundak laki-laki. Kalau laki-lakinya tidak bisa membawa isi keluarganya untuk takut akan Tuhan, ya, katakan hari itu sudah disiapkan Tuhan. Nah, belum terlambat untuk mencari Tuhan. Yang kita mau bukan Allah membuat segala usahanya berhasil, tapi yang kita mau, kita hidup selama ini harusnya mencari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, miliki penasihat rohani. Tua itu natural, ya. Menjadi tua itu sudah dari sononya. Tapi untuk menjadi dewasa itu harus diusahakan sebagai pilihan, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang berkata, saya sudah banyak makan asam garam. Hati-hati kalau sudah banyak makan garam. Bisa darah tinggi, ya. Bisa apa? Bisa banyak macam, ya. Bisa darah tinggi naik, stroke, ya. Karena kekurangan cairan yang natural. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, lanjut saja. Perbedaan nasib. Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tidak perlu diingatkan lagi, ya. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Mendirikan rumah di atas batu. Tetapi orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Selama usia mencari Tuhan dalam hidupnya,
Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Karena didirikan di atas batu. Batu karang itu adalah Tuhan Yesus. Ketika ada hujan banjir, ini harus banjir ya, belum petir saudaraku. Wah, belum angin puting beliung ya, yang bisa ya, seknya naik turun ya. Saudaraku, kalau bagus pondasinya aman. Kalau enggak, hebatlah kerusakannya. Apakah kita memiliki nasib yang mana? Kita sebagai orang yang melakukan firman Tuhan, atau orang yang mendengar tapi tidak mau melakukan firman Tuhan? Oke. Tuhan gembalaku. Saudaraku, di belakang sana ada lukisan, tidak tahu itu dulu siapa yang memberkati. Lukisan Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Siapa yang percaya ayat Mazmur 23 ayat 1? Yang mempercayai bahwa Tuhan adalah gembalaku. Biasanya kita akan tahu tugas-tugas gembala. Tugas-tugas gembala itu apa? Hah? Menjaga domba. Terus apa lagi? Merawat dan memandikan domba. Terus apa lagi? Menjaga domba-dombanya. Terus apa lagi? Mengantar rumput yang hijau dan air yang tenang. Apa Bik? Mengantar ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Mengantar ke rumput yang hijau. Oh, dipelihara, dikasih makan kenyang, tidak lapar dan haus, ya, dibawa kepada rumput yang hijau dan air yang tenang, ya. Tidak sampai kekurangan makan, tidak kekurangan gizi. Ya. Terus apa lagi? Isian. Biasa apa yang kamu pikirkan tentang gembala? Sulit ya, karena nggak pernah tahu ya. Tahu? Apa yang kamu pikirkan? Menjaga dombanya dari ya tidak serigala aja, binatang buas. Saudaraku, ketika kita berpikir tentang gembala, apa yang kita pikirkan langsung? Wah, apakah gembala itu kayak gitu ya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, pernah nggak kita berpikir bahwa kenapa gembala ini bisa menggendong dombanya? Di belakang juga sama loh ya, itu gembala itu mencari domba yang hilang, atau itu adalah seorang gembala. Akulah gembala yang baik, yang menggembalakan domba-domba di padang yang berumput hijau. Pernahkah kita bertanya, mengapa gembala ini ya bisa menggendong dan memeluk dombanya? Kira-kira masuk dulu. Jangan berharap saya memeluk dan menggendong. Tidak kuat. Sudah ditemukan. Oke. Kalau sudah ditemukan, kan masih ada kelanjutannya. Mau dibawa pulang enggak? Ada domba yang hilang, ketika dicari dan ditemukan, ya, berapapun harganya, tebuslah dia. Tapi ketika sudah ketemu,
Pertanyaan selanjutnya, apakah mau dibawa pulang? Saudaraku, sehingga ketika dibawa pulang, domba ini bisa digendong dan dipeluk sama gembala. Ada banyak orang Kristen minta dipeluk, digendong sama gembala, sama Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Tapi ketika ayo pulang, pusing. Hati dulu. Kamu terus ada banyak permintaan dan tuntutannya. Aku harus begini, ya pokoknya harus begini baru aku mau kembali. Tetapi yang dikasih Tuhan, ada orang Kristen yang sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, ketika diajak ibadah ke gereja dengan satu syarat, aku harus main musik. Apa kata dunia kalau aku duduk di bawah? Saya tidak akan pernah mengizinkan. Karena yang dicari ibadah bukan Tuhan, tapi yang dicari ibadah adalah panggung boneka. Yang dicari itu hanya sebuah panggung ibadah, ya, bukan Tuhan yang dia cari. Ya. Kunjungi ada. Tidak perlu dikunjungi. Ketemu yang terakhir masih sombong. Loh, dia nggak takut akan Tuhan, datang ibadah. Yang dicari bukan Tuhan. Oke. Tuhan adalah gembalaku. Kalau Tuhan adalah gembalaku, saya percaya takkan kekurangan aku. Karena Tuhan yang akan membawa saya kepada rumput air, kepada rumput yang hijau dan ke air yang tenang, sehingga aku aman. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu adalah Tuhan adalah gembalaku, aku sudah tidak menginginkan apa-apa lagi. Karena apa yang aku butuhkan, aku perlukan, Tuhan cukupkan. Makanya nggak perlu apa-apa lagi. Pengen ini ada, pengen itu bisa, pengen makan ini boleh. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, beranikan hidup kita berkata, Tuhan adalah gembala. Kalau Tuhan adalah gembala, kita harusnya bisa setia dalam beribadah. Karena berkat itu diperintahkan dari rumah Tuhan. Satu. Yang kedua, ya, orang yang takut akan Tuhan dikatakan sebuah keuntungan dan hidupnya diberkati. Yang ketiga, orang yang datang dalam nama Tuhan, apa yang diinginkan hatimu Tuhan penuhi. Bukankah itu indah? Bukan pada waktunya. Karena waktu indah pada waktunya itu nanti, ya kan? Tapi saya senang dengan indah, ya, bukan pada waktunya. Karena saya maunya sekarang. Ya, ya. Indah pada waktunya itu kan nanti, ya. Tapi saya maunya sekarang. Ya, biar indah saat ini. Indah rencanamu Tuhan. Oke. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, rupanya itu slide terakhir. Jaminan Kristus. Mazmur 23 ayat 1, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Kalau berani berkata Tuhan adalah gembalaku, setiap beribadah. Kecuali tugas kantor. Kecuali sakit. Karena hukum PPKM, ya, yang sakit istirahat di rumah. Sebelum PPKM, sebelum COVID, yang sakit dibawa datang ke tempat ibadah supaya didoakan. Tapi setelah pandemi, ya, yang sakit istirahat di rumah. New normal, sudah gak normal. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Pemeliharaan Tuhan cukup. Ia memang menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ketika kita berani menyebut nama Yesus, in Jesus name, ya, dalam nama Yesus, dikatakan hati kita segar, ya. Kita berjalan di jalan yang benar. Berani berkata dalam nama Yesus, kita harus berani berjalan di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Situasi mulai merangkak naik, ekonomi sudah mulai harga mulai naik, harga telur sudah naik, ya kan? Harga cabai sudah naik. Ya. Minggu depan pasti serata akan naik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tak perlu khawatir selama masih bisa beli. Tidak perlu khawatir selama masih bisa beli, saudaraku. Ya, itu yang penting. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Engkau menyediakan hidangan bagiku, takkan kekurangan aku. Mungkin Tante Wawa, tokonya sepertinya kelihatan sepi. Saya mengingat teman saya yang ada di Jakarta, sepinya. Tapi Tuhan tidak pernah memejamkan mata. Ya. Tuhan masih kasih berkat yang lain. Ya. Keuntungan tidak harus berasal dari bokap. Tapi berkat bisa datang dari segala penjuru mata angin. Makanya di sini, ya, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Situasi yang sulit tidak membuat kita menyerah. Situasi yang sulit justru kita semakin mencari dan mendekat kepada Tuhan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kebajikan dan kemurahan Tuhan. Apakah saudara percaya dan yakin bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengiring saudara, mengikuti saudara seumur hidup? Itu artinya segala usaha yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara masih bisa mengucap syukur dalam banyak hal, ya. Masih bisa mengucap syukur dalam banyak hal. Kalau hari ini kita masih bisa menikmati makanan yang enak, itu luar biasa, ya. Kita bisa menikmati cerita, ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya, jika kita berani berkata Tuhan adalah gembalaku, aku akan tetap setia dalam ibadah. Kecuali ada kecuali itu khusus. Kecuali itu kasus khusus. Tidak setiap minggu kecuali. Kecuali itu kasus khusus, ya. Wis deprok, wis gak iso ngomong-ngomong. Ah, itu kecuali. Ya. Kecuali. Ya, pokoknya kecuali. Hari ini, ya, ama sujud nekat masih mau datang ibadah. Minggu kemarin gak selesai ibadah minta pulang. Tapi hari ini dia nekat. Pokoknya minggu besok aku mau datang ibadah. Saya mau perban. Wah, udah kuat. Dari jam 10, sudah 1 jam setengah duduk, masih kuat. Minggu yang lalu ada kuat, ya. Panas.
sakit, minta pulang. Hari ini kuat 1,5 jam. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita? Amin. Setialah beribadah. Ya, saya menyebut pemain musik untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Sebelum berdoa, saya ingin mengajak saudara untuk menyanyikan lagu yang tadi, hidup ini adalah kesempatan. memanfaatkan waktu yang sisa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Jika kita umur kita hari ini 50 tahun, Alkitab memberikan gambaran yang 60 sampai 70 tahun sudah. Itu kalau lebih kuat dan sehat itu puji Tuhan. Kalau hanya 70 tahun kita sudah dipanggil Tuhan, kita hanya punya sisa waktu 20 tahun. Kalau itu kuat, kalau nggak kuat 60 tahun, kita masih punya waktu 10 tahun. Ya kalau sampai umur 60, kalau enggak, mari kita
mempersiapkan hati hidup kita untuk melayani Tuhan dengan setiap beribadah, setiap melayani, setiap bekerja, dan kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat semua isi hati umat-Mu di tempat ini. Dan kami percaya dan terlalu yakin bahwa Engkau melihat sampai kedalaman hati umat-Mu. Apa yang menjadi komitmen hari ini, apa yang menjadi keputusan hari ini, bahwa untuk memanfaatkan sisa waktu hidup di dunia ini yang sementara, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun ke depan, Tuhan sudah panggil kami sudah siap, dan kami tahu Tuhan, hidup kami dipandang menyenangkan Tuhan, dipandang Tuhan benar, sehingga di usia kami Tuhan memelihara hidup kami, Tuhan mencukupkan hidup kami, Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Dan kami tahu ketika kami mencari Tuhan, Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang baru, berkat-berkat yang tidak lazim untuk kami nikmati. Dalam berkat nama Yesus yang percaya pemeliharaan Tuhan itu cukup bagi kita, katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, biarlah kita terus giat-giat di dalam ikut Tuhan dan setia dalam beribadah. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan siang hari ini kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar dan kami dapatkan. Kami menikmatinya Tuhan, dan biarlah kami menjadi orang yang setia, sungguh-sungguh selalu giat untuk terus beribadah kepadamu. Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan di tempat ini. Engkau memberkati setiap jemaat yang menabur dengan sungguh, dengan setia. Tuhan akan kembalikan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kepada petugas dipersilahkan ulangi dan bunyi. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya membatasi langit bumi, serta sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan kepadaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan kepadaku. Tuhan kepadaku. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini di tempat ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau mengingatkan Bapak Ibu dan Saudara tetap berdoa untuk Natal bulan depan. Saya akan mengumumkan minggu depan untuk kapan Natalannya, dan mulai minggu depan kita memberikan persembahan untuk agenda Natal, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi waktunya singkat, ya, paling tidak 3 minggu untuk kita bisa menikmati yang namanya
suasana Natal di hari perayaan. Tapi kita tidak akan banyak hal mengatakan bahwa kita akan merayakan Natal. Tapi yang kita harapkan, Natal itu ada di hati. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Makanya Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, seberapa persembahan yang kumpul, itu yang akan kita gunakan untuk agenda Natal di bulan depan. Mulai minggu depan kita adakan persembahan untuk agenda Natal, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak selamat yang berulang tahun di sepanjang bulan November. Selamat untuk yang hari ini ulang tahun. Oh, Mas Dimas. Haleluya. Selamat untuk Mas Dimas, ya. Selamat untuk Noni, ya. Selamat ulang tahun untuk yang kemarin-kemarin yang sudah berulang tahun duluan. Untuk Ciayun. Selamat kami untuk Pak Sasongko belum hadir yang sudah 2 bulan. Masih lembur, banyak kerjaan di hari Minggu. Mas Unggul, selamat ulang tahun. Oh, ada di sini. Tuhan. Ya, selamat ulang tahun lagi. Ya. Oh ya, untuk Bu Ika, kalau saya nggak usah dikasih selamat. Terima kasih untuk berkatnya. Ya, itu aja ya kalau saya. Nah, baju yang tak pakai hari ini baju berkat ulang tahun. Puji nama Tuhan. Ya, di tanggal-tanggal tua yang pada agak pengaruh bagi saya, mau tanggal muda, mau tanggal tengah, mau tanggal tua, karena saya tidak punya gajian. Nah, tapi Tuhan itu baik. Melalui orang-orang baik, saya masih bisa pakai baju baru. Istri saya pakai baju ulang tahun. Saya pakai baju ulang tahun hari ini. Terima kasih buat orang baik. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengucap syukur, banyak selamat untuk Mas Diki yang sudah lulus jadi sarjana komputer Eskom. Selamat untuk Mas Diki. Tinggal berkarya. Selama engkau mencari Tuhan, maka segala usaha dibuat Tuhan berhasil. Amin. Bukan hanya Mas Diki, kita semua. Dan ada syukuran dari keluarga Bapak Stephen dan Mbak Titi. Ya, ada berkat sudah menanti saudara. Makanya saya senang hari ini banyak berkat. Minggu depan banyak berkat. Minggu depannya banyak berkat. Minggu depannya banyak berkat. Haleluya. Terima kasih untuk Pak Stephen, untuk Ibu Titi yang sudah menyediakan berkat hari ini. Mari saya menjemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita menutup ibadah kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa untuk kebaikan Tuhan di sepanjang bulan ini. Bulan November, bulan yang ke-11 di tahun 2021. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus untuk per hari ini, yang ulang tahun di hari ini. Berdoa untuk Mas Dimas dan Noni. Tuhan memberkati hidupnya, Tuhan memberkati keluarga, masa depannya, Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati pekerjaannya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, dalam mencari Tuhan dengan sungguh, Tuhan sanggup memulihkan dan membuat segala usaha berhasil. Dan berdoa yang sepanjang ulang tahun di bulan November, Jayo, Bapak Om, untuk Bu Ika, untuk Mas Unggun, untuk Ayah, untuk Dimas, untuk Noni. Mungkin ada yang ketinggalan. Dari tempat ini kami berdoa,
dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati setiap jerih lelah. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang baru. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dengan berkat yang tidak asing. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan melindungi engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pasanganmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu dalam berkat